Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desita Tri Ambersari, NIM 19152113222 kelas MBS 7G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi bisnis retail Indomaret, mata kuliah manajemen retail dan jasa. Baik, sedikit sejarah bisnis retail Indomaret. Indomaret adalah salah satu sekian banyak retail modern yang ada. Cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol. Perusahaan swasta nasional ini didirikan berdasarkan akta notaris yang tertanggal pada 21 November 1988 oleh Bereni Kristanto. PT Indomaret Prismatama berkantorkan pusat di Ancol, Jakarta Utara. Indomaret memiliki beberapa kantor cabang dan distributor center di berbagai wilayah. Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dan memiliki gerai mencapai 16.000 gerai, terdiri dari 40% gerai milik waralaba dan 60% milik perusahaan. Sebagai besar pemasok barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 33 pusat distributor Indomaret yang menyediakan lebih dari 55.000 jenis produk. Baik, yang pertama adalah perilaku konsumen dalam bisnis retail. Berdasarkan perilaku konsumen atau customer behavior adalah studi tentang individu atau organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Kotler mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan ada 4, yaitu yang pertama, variabel budaya tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen untuk berbelanja di Indomaret. Yang kedua adalah variabel sosial tidak dapat dijadikan sebagai variabel penentu yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk berbelanja di Indomaret. Yang ketiga adalah variabel pribadi memberikan pengaruh terhadap minat konsumen untuk melakukan pembelanjaan di Indomaret. Yang keempat adalah faktor psikologis yang memberikan pengaruh terhadap minat konsumen untuk berbelanja di Indomaret. Yang kedua adalah aspek pemasaran dalam bisnis retail Indomaret. Pemasaran memiliki dua dimensi, yaitu dimensi saat ini dan yang akan datang. Beberapa strategi pemasaran yang diterapkan di Indomaret antara lain yaitu yang pertama adalah jangka pendek. Yang pertama yang diterapkan adalah harga heboh, yang kedua adalah super hemat, yang ketiga adalah promosi bulan ini. Kemudian pada jangka panjangnya Indomaret menerapkan berbagai program yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas dalam upaya meningkatkan brand image. Sampai ke tingkat dunia, Indomaret berhasil mencapai Official Event Store atau OES pada Piala Dunia 2010 dengan menyelesaikan parital besar di Indonesia. Oke. Materi yang ketiga adalah aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail di Indomaret. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dan mengatur sekelompok orang untuk dapat bekerja sama sehingga mencapai tujuan yang disepakati bersama melalui perencanaan, organisasi, pengarahan, dan mengontrol. Dalam penerapannya kami atau Indomaret memiliki 3 aspek sumber daya manusia. Antaranya adalah deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, proses penerimaan karyawan. Deskripsi jabatan antara lain seperti kepala toko bertanggung jawab dalam pengorganisasian dan pengelolaan toko. Terus wakil kepala toko bertanggung jawab dalam membantu kepala toko dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian. Terus spesifikasi jabatan seperti kepala toko, kualifikasinya antara lain pria, wanita, usia maksimum 21 tahun, lulusan SMU, nilai matematika lebih dari 6, belum menikah, memiliki penampilan yang menarik, tinggi lebih dari 160 cm. Yang ketiga adalah proses penerimaan karyawan seperti calon karyawan harus mengirim surat lamaran untuk selanjutnya interview, kemudian dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir dan transit nilai, fotokopi KTP atau SIM, dan lain sebagainya. Dan materi yang keempat adalah cara menentukan lokasi bisnis retail Indomaret. Indomaret sudah tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pemilihan lokasi atau penempatan yang strategis dalam menempatkan gerainya seperti di daerah perumahan, perkantoran, sekolahan, kampus maupun dekat jalan raya. Pemilihan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain lokasinya yang strategis, tampilan setiap gerai
Indomaret juga dibuat modern dengan menarik perhatian dan memberikan kenyamanan bagi membeli. Ada 2 spesifikasi yang harus dipenuhi jika ingin lokasinya disewa pada pihak Indomaret. Yang pertama adalah tanah luas kurang dari 200 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah ruko atau lurukan 2 pintu dengan luas tanah 130 hingga 150 meter persegi. Yang kelima adalah letak ruang dan image toko retail Indomaret. Di sini ada analisis benda-benda penunjang, analisis rak, analisis produk, dan analisis alat bantu promosi, dan terakhir adalah analisis lainnya. Analisis benda penunjang seperti terdapat 6 CCTV, terdapat 2 TV LCD, terdapat 2 tempat sampah, terdapat 4 buah AC, terdapat 46 lampu neon, terdapat 2 buah komputer, terdapat 2 mesin ATM. Kemudian analisis rak, terdapat 1 buah rak majalah tingkat 4, rak yang lebih tinggi 7 sampai 9 tingkat, dan rak yang lebih rendah antara 3 sampai 5 tingkat. Kemudian terdapat 2 rak roti tingkat 7, terdapat 5 regulator horizontal untuk es krim dan makanan beku. Kemudian terdapat 1 buah kulkas dari Coca-Cola. Terus di sepanjang sisi lorong yang sama tidak ada jarak antara rak. Lebar sebuah lorong sekitar 90 sampai 120 cm. Kemudian analisis produk. Menurut pegawai Indomaret, letak produk sering diubah. Kemudian bir dan kemasan botol kaca ditaruh paling bawah. Kemudian produk yang margin lebih tinggi ditaruh di ketinggian mata konsumen. Kemudian terdapat 2 produk merek toko mengelompokkan produk. Kemudian dipajang produk di area kasir dan memajang produk promo di letak yang sangat strategis. Kemudian analisis promosi antara lain adalah produk bermerek tentu memasang papan yang besar di atas tempat berada yang isinya mengiklankan produk tersebut. Kemudian supplier yang memberikan promo, gambar produknya dimuat di langit-langit atas kasir dengan judul promosi bulan ini. Kemudian mengiklankan belasan produk pada posisi yang menghadap pintu masuk, sehingga pengunjung yang baru masuk juga bisa langsung melihatnya. Indomaret juga memasang beberapa promo informasi seputar undian berhadiah dan promo menarik lainnya pada tembok belakang di atas rak. Kemudian analisis lainnya antara lain terdapat area lapangan parkiran yang luas, terdapat sejumlah penjual makanan nasi gorengan, bakso soto dan lain sebagainya di samping Indomaret. Kemudian terdapat kotak sumbangan, kemudian terdapat genset, terdapat sebuah ruangan lantai 1 yang berfungsi untuk taruh dus kosong dan tempat rehat bagi para pekerja. Kemudian terdapat sebuah gudang di lantai 2, dan yang terakhir adalah terdapat latar belakang suara radio yang sesekali mengalunkan musik. Yang ke-6 adalah Customer Relationship Management Indomaret. Di sini Customer Relationship CRM atau adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan profit atau keuntungan, kemudian pendapatan dan kepuasan pelanggan. Manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah menjaga pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah cross selling atau menjual produk yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Kemudian yang ketiga adalah menarik pelanggan baru. Yang keempat adalah upgrading atau menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima adalah perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan lebih cepat. Kemudian bagaimana penerapannya? Seperti diketahui, kita datang di Indomaret, ketika kita pertama kali membuka pintu, pelanggan disambut dengan salam yang khas seperti selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Ini dilakukan agar memiliki kesan tersendiri kepada para pelanggan sebelum berbelanja, agar mereka merasa nyaman saat berbelanja. Kemudian setiap tahun Indomaret memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di sekitar ruko Indomaret. Tahun 2009 beasiswa diberikan kepada 1.600 siswa dan 260 sekolah dasar yang ada di Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Kemudian Indomaret hadir di Kidsania Pacific Place Jakarta, sebuah tempat bermain anak-anak yang menyenangkan dan mendidik. Anak-anak dapat menjalankan profesi seperti staf karyawan Indomaret dan belajar tentang retail modern. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah pengelolaan dan penetapan harga Indomaret. Dalam hal ini, strategi penetapan harga yang dilakukan di Indomaret dengan menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas barang tersebut juga menawarkan harga yang bersaing dengan
perusahaan retail lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indomaret sering memberikan diskon terhadap barang-barang tertentu juga dalam waktu yang ditentukan. Penetapan diskon seperti yang dilakukan agar Indomaret dapat terus bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Indomaret juga memiliki member card yang bernama Indomaret Card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Kesimpulannya adalah yang pertama bahwa Indomaret termasuk salah satu jenis tata letak atau tata luang toko ecer. Yang kedua adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tata letak toko ecer adalah yang pertama, menetapkan barang-barang yang high draw di bagian pinggiran toko. Yang kedua adalah menggunakan lokasi-lokasi utama bagi barang-barang yang bernilai tinggi. Yang ketiga adalah mendistribusikan apa yang dikenal pedagang sebagai kekuatan barang. Yang keempat adalah menggunakan lokasi ujung jendela karena memiliki angka pemajangan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah mengungkapkan misi toko dengan secara hati-hati, menyeleksi posisi departemen layout. Sekian presentasi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Saya Desita Tri Ambarsari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.